Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-31 dan 32. Bapak-bapak, kaum mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita tadi itu adalah niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala dan bernilai ibadah hendaknya. Begitu juga ketika kita mendengarkan khutbah Jumat ini, kita dengar, kita nikmati, kita masukkan dalam hati kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga sholat Jumat yang akan kita laksanakan nanti itu diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beringat salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak bosan-bosannya khatib menyampaikan kepada kita semua, bil khusus untuk khatib yang menyampaikan, marilah sama-sama kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kaum mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil yang kita sampaikan di awal khutbah tadi surah Al-Baqarah ayat 31 32. Maka judul khutbah kita pada hari ini adalah nilai dan evaluasi diri kita tentang ibadah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Bapak-bapak, kaum mukminin
sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita beribadah dari kecil. Ada yang mulai dari remaja, ada juga yang bertaubat ketika sudah tua. Tetapi apakah kita tahu nilai diri kita? Apakah kita tahu evaluasi diri kita? Ada yang bertanya kepada saya kemarin, Ustaz, umur saya sudah 67 tahun. Tetapi sampai saat ini, berapakah nilai saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita tahu berapa nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibaratkan bapak-bapak kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita di sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mereka itu diberikan nilai oleh gurunya. Mereka itu diberikan nilai oleh dosennya. Untuk ibadah tentu ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang sekolah ada penilaian dari gurunya. Apa yang dinilai oleh gurunya? Kenapa mereka itu bisa mendapatkan nilai 100? Kalau di kuliah, kenapa mereka itu mendapatkan nilai A, B, C, bahkan D? Maka bapak-bapak kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai itu tidak akan didapatkan kalau seandainya anak kita tidak belajar. Nilai itu tidak akan pernah didapatkan kalau seandainya mahasiswa itu tidak belajar. Begitu juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita belajar untuk melaksanakan ibadah? Mungkin kita waktu kecil sudah belajar rukun salat ada 13, kita sudah laksanakan. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an kita sudah laksanakan. Bagaimana kita berimpak, bersedekah kita sudah laksanakan. Tetapi tahukah nilai-nilainya? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 31 tadi mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada munasabah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Untuk apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Nabi Adam itu diajarkan semuanya. Gunanya adalah supaya nanti Nabi Adam itu menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kita belajar tentu bukan sekadar pelajar saja. Setelah kita belajar bapak-bapak kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada ujian. Ya. Kita belajar Islam, ada ujian kepada kita. Apa ujiannya? Ketika kita sudah beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata ekonomi kita kurang misalnya, atau anak kita meninggal dunia, atau kita diberikan kekurangan buah-buahan. Kita lihat misalnya kisah Nabi Yakub alaihissalam, cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya yang luar biasa. Apa kisahnya? Dia mempunyai anak yang bernama Yusuf, yaitu dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika gagah-gagahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu tidak bertemu puluhan tahun sampai 36 tahun tidak bertemu dengan anaknya. Bahkan ketika bertemu dengan adiknya di Mesir, lalu ditinggalkan lagi dengan adiknya ini, Benyamin namanya. Ketika itulah diuji Nabi Yakub alaihissalam, bahkan malaikat pun menghampirinya. Engkau mau memilih yang mana? Kata malaikat. Lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atau melebihi cinta kepada manusia, kepada anak? Kalau istri, anak, dan dunia-dunia ini, itu adalah ujian untuk kita. Anak kita ujian, istri kita ujian, keluarga kita itu adalah ujian. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kata malaikat tadi kepada Nabi Yakub adalah, yaitu cintailah kepada Allah, lebih mencintai kepada Allah daripada cinta kepada keluarga. Maka semuanya akan didapatkan. Maka nilai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan ibadah di pendidikan agama Islam itu ada namanya 3 kategori. Yang pertama adalah kognitif menurut barat. Menurut Islam adalah al-ma'rifah. Maka hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia itu adalah ma'rifatullah yang pertama. Yang kedua adalah ma'rifatul insan, yaitu mengenali Allah, mengetahui Allah. Ada orang beribadah sampai umur 80 tahun, sudahkah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu kadang-kadang dia mengenal Allah, tetapi tidak dirasuk ke dalam hatinya. Hanya sekedar mengenal saja. Kenal engkau dengan Allah. Siapa Allah itu? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya sekedar itu saja. Ada lagi enggak? Enggak ada. Oleh sebab itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mencintai dunia dibandingkan akhiratnya. Dia lebih mencintai dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, dia ingat mobilnya, dia ingat motornya, dia ingat kunci motornya, dia ingat rumahnya, dia ingat dunia, bukan ingat Allah. Seandainya diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak ma'rifatullah kita. Kognitif itu adalah pengetahuan kita. Memahami enggak kita? Ketika kita menyembah Allah, ketika berkomunikasi dengan Allah, apakah kita tahu? Maka kenali lagi kognitif kita, kenali lagi ma'rifatullah kita, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul insan, berhubungan dengan manusia, kita harus kenal juga dengan manusia. Karena kita harus saling berta'arafu. Bapak-bapak, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai pertama itu adalah pada diri kita ini. Allah menilainya. Manusia juga menilai manusia. Yaitu dengan mengetahui sesuatu. Memaknai sesuatu. Memahami sesuatu. Kalau kita mengetahui, memahami, mengetahui Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada khosyiin. Akan ada pada diri kita ini khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khusyuk, tentu nilainya lebih tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatul insan. Ketika kita mengenali manusia, tentu nanti kita akan dilihat karakternya. Itu menurut baratnya karakter. Kalau menurut Islamnya adalah karakter itu adalah akhlak kita. Ketika kita nanti berkenan dengan manusia, tentu manusia juga yang akan melihat kita. Anak kita sekolah SD, SMP, SMA, berhubungan dengan guru-gurunya, berapa nilainya, dapat A, dapat B, dapat C. Berarti kalau nilainya turun, lihat apakah dia mengetahui apa yang dipelajarinya. Apakah dia sudah mengenali apa yang dipelajari tersebut. Mengenali tetangga kita, mengenali sahabat kita, maka disitulah letak nilai kita nanti. Kognitif. Yang kedua adalah afektif. Afektif itu adalah menurut Islamnya adalah kolbu, hati.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu, apa yang kita kerjakan itu dimulai dari kalbu kita, dari hati kita. Kalau seandainya hati kita berkata tidak baik, maka tidak baik semuanya. Kalau seandainya hati kita berkata baik, maka insya Allah akan baik semuanya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa yang kita niatkan baik itu, maka itu yang akan kita dapatkan. Maka yang pertama kognitif, ma'rifah kita sudah bagus, kalbu kita sudah bagus, maka yang ketiga adalah al-amal. Baru kita beramal. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah nilai kita akan mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita beribadah, jangan dulu lupakan dunia itu, maka kita benar-benar sembah Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan insya Allah nilai kita akan baik. Apa itu tadi? Al-ma'rifah. Yang kedua adalah qalbu, afektifnya. Yang ketiga adalah al-amal. Maka benar dikatakan oleh malaikat ketika ditanya, apakah kamu tahu dengan semua bintang-bintang ini, semua benda-benda langit ini? Maka malaikat hanya mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, aku hanya mengatakan apa yang Engkau ajarkan ya Allah, yang lainnya tidak tahu. Jadi apa yang awak tahu bapak-bapak kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah tidak akan mengujimu, Allah tidak akan membebani dirimu kecuali atas kesanggupan dirimu. Beribadah kita tentu sesuai dengan kesanggupan kita. Sanggup kita untuk melaksanakan tepat waktu, maka lakukanlah tepat waktu. Tapi jangan mengundur-undur waktu. Begitu juga kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, berinfak, membaca Al-Quran dan lainnya. Mudah-mudahan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.